I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok proposal ilmiah. Saya Maria Dewi sebagai moderator. Dan saya Rudolfiko Sado sebagai operator. Dan saya Yohanes Christian Joinanda sebagai pemateri 1. Saya Stefani Putri sebagai pemateri 2. Saya Tina sebagai pemateri ketiga. Saya Sederhana Agustiani sebagai pemateri keempat. Saya Elsa Fitri sebagai pemateri kelima. Saya Wildiano John Muda, pemateri terakhir. Saya Adam Abizalkan sebagai kameramen. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yang dimana nantinya akan ada pemateri yang menjelaskan apa sih proposal ilmiah itu. Sebelum kami memulai, kami memberitahu bahwa sesi tanya jawab yang dimana sesi pertama ada 3 pertanyaan dari setiap kelompok, sesi kedua 2 pertanyaan dari setiap kelompok. Jadi dimohon untuk simak ya teman-teman. Oke, kita mulai. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari proposal ilmiah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam inti dari pembahasan proposal ilmiah seperti manfaat, tujuan dan lainnya, kita harus kenal dulu apa sih itu proposal ilmiah. Jadi proposal ilmiah itu adalah usulan kegiatan yang berisi rancangan kerja atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan ilmiah. Nah, biasanya proposal ilmiah ini dilakukan oleh seorang peneliti, tim peneliti ataupun mahasiswa. Nah, jadi untuk kita sebagai seorang mahasiswa ini, kita dapat temukan proposal ilmiah ini pada saat kita melakukan sidang proposal atau yang biasa kita sebut dengan sempro. Nah, itu biasanya paling cepat itu kita lakukan pada akhir dari semester 6. Namun pada umumnya itu pada semester 7. Oke, jadi dengan adanya proposal ilmiah ini juga ini dapat menjadi pertimbangan bagi para tim penguji atau dosen pembimbing apakah proposal kita ini layak untuk diterima atau ditolak. Nah, proposal ilmiah ini juga berfungsi untuk menyajikan ide atau konsep penelitian kepada pihak yang berkepentingan seperti yang saya bilang tadi, dosen pembimbing atau tim peneliti. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua. Yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam sebuah proposal ilmiah adalah menjelaskan alasan atau motivasi bagi tempat penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini memberikan arah dan fokus bagi penelitian untuk mengembangkan data, menganalisis informasi dan menentukan temuan penelitian. Adapun tujuan dibuat proposal, yang pertama, memperoleh persetujuan dari pihak yang bersangkutan agar bisa melaksanakan kegiatan tertentu. Kedua, jika berkaitan dengan pengajuan dana, maka proposal dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari sponsor. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari pihak yang berkaitan dengan kegiatan. Keempat, jika proposal yang dibuat berhubungan dengan proyek pemerintah, maka proposal tersebut dibuat untuk tujuan melakukan tender atau lelang atas proyek-proyek tersebut. Dan yang kelima, memperoleh penawaran kerjasama bisnis jika proposal yang dibuat berupa proposal usaha. Selanjutnya akan saya lanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari proposal ilmiah. Yang pertama, manfaat bagi penelitian. Bagi mahasiswa atau penelitian pemula adalah mutlak untuk membuat suatu kerangka kerja yang berikutnya melalui langkah-langkah kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Dari sisi penelitian, penulisan proposal yang baik mempunyai beberapa keuntungan tertentu, yaitu yang pertama ada persamaan persepsi permasalahan, yang kedua orientasi penelitian keseluruhan, yang ketiga pedoman pelaksanaan penelitian, yang keempat kejelasan kegiatan penelitian, yang kelima kemudahan evaluasi penelitian, yang keenam proteksi pelaksanaan penelitian, yang ketujuh persetujuan penelitian.
yang kedua, manfaat bagi pembaca. Bagi masyarakat yang membaca adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau kebijakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis proposal ilmiah. Di sini yang pertama proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif ini adalah beragam contoh proposal penelitian kuantitatif yang ditulis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Jadi ini pendekatan yang diawali dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan disertai dengan pemecahannya yang digunakan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk hitungan data di lapangan. Selanjutnya kedua ada proposal penelitian kualitatif. Jadi itu adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara analitik, kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alam dan menggunakan dari penelitian sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Jadi untuk ciri-ciri proposal kualitatif ini itu disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Biasanya proposal dengan jenis ini itu kualitatif ini menunjukkan ciri-ciri yang naturalistik yang penuh otentikasi hingga menjadi warna tersendiri bagi sifat dan bentuk laporannya. Jadi ini tuh menjabarkan 7 langkah penelitian kualitatif, diantaranya itu dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemanfaatan data, pengumpulan teori dan pelaporan hasil penelitian. Jadi untuk tujuan penelitian kualitatif ini itu untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara mendalam dan detail. Baik, yang selanjutnya yang ketiga itu ada penelitian pengembangan. Proposal ini itu merupakan proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Dalam hal ini itu penekanan kegiatan pengembangannya yaitu pada permasalahan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan masalah. Format proposal penelitian pengembangan ini itu berbeda dengan proposal penelitian yang ditulis berdasarkan kegiatan penelitian. Jadi itu dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. Tapi untuk penelitian pengembangan ini itu dilakukan untuk mengaplikasikan temuan atau landasan teori untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat itu ada proposal penelitian kesehatan, yang dimana ini tuh berisi tentang kegiatan atau rencana kegiatan penelitian di bidang kesehatan. Jadi ini itu dijelaskan di lingkungan di kesehatan. Biasanya itu seperti di rumah sakit, klinik maupun mengangkat topik berupa penyakit dan obat-obatan jenis tertentu. Yang kelima itu ada proposal penelitian pendidikan. Ini merupakan proposal untuk di bidang pendidikan yang ditunjukkan untuk penelitian di lingkungan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Di mana ini tuh melibatkan berbagai bidang pengetahuan yang mencakup masalah yang berbeda dari sistem pembelajaran. Ini tuh mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis informasi tentang metode pendidikan untuk menjelaskannya dengan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kali ini. Baik, yang selanjutnya ada sistematika proposal ilmiah. Itu ada 9. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merujuk pada proses menentukan dan menyusun pernyataan yang jelas dan terarah mengenai masalah yang akan diteliti atau diselesaikan dalam suatu penelitian atau proyek. Rumusan masalah memainkan peran penting dalam menentukan fokus dan arah kegiatan penelitian atau proyek serta membantu peneliti atau praktisi untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Terus yang kedua ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam proposal ilmiah. Hipotesis
tindakan berfungsi sebagai dasar untuk merancang dan menjalankan penelitian atau eksperimen yang bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Dalam ringkasan, hipotesis tindakan proposal ilmiah adalah pernyataan yang merencanakan suatu tindakan atau intervensi yang akan diuji dalam sebuah penelitian. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam sebuah proposal ilmiah adalah menjelaskan alasan atau motivasi di balik melakukan penelitian tersebut. Tujuan penelitian memberikan arah dan fokus bagi peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyimpulkan temuan penelitian. Kemudian yang keempat ada latar belakang. Latar belakang dalam sebuah proposal ilmiah merujuk pada bagian di mana penulis menjelaskan konteks dan motivasi di balik penelitian atau proyek yang diajukan. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan yang sudah ada tentang topik tersebut, mengidentifikasi kekurangan atau celah pengetahuan yang masih ada, dan memberikan alasan mengapa penelitian atau proyek yang diusulkan penting dilakukan. Kemudian yang kelima ada judul penelitian. Judul penelitian dalam sebuah proposal ilmiah adalah frasa atau kalimat singkat yang mencerminkan esensi penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik atau masalah yang akan diteliti, serta mengikat minat pembaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang penelitian tersebut. Kemudian sistematika proposal ilmiah yang keenam adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merujuk pada kontribusi positif yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pemahaman, pengembangan, dan kemajuan dalam suatu bidang pengetahuan atau praktek tertentu. Manfaat penelitian dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan dan konteksnya. Kemudian yang ketujuh ada teori kajian. Dalam sebuah proposal ilmiah, kajian teori bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan. Dalam kajian teori, peneliti akan membaca makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Kemudian yang kedelapan ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dalam proposal ilmiah merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang diajukan. Metodologi penelitian ini merupakan bagian penting dari proposal ilmiah karena memastikan bahwa peneliti akan dilakukan dengan cara sistematis, objektif, dan valid. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dalam sebuah proposal ilmiah adalah bagian yang menyajikan referensi atau sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian atau penulisan proposal tersebut. Daftar pustaka bertujuan untuk memberikan legitimasi ilmiah dan mendukung argumen yang diajukan dalam proposal. Materi selanjutnya nanti akan dibacakan oleh Contoh-contoh proposal yang pertama ada proposal penelitian kuantitatif. Proposal kuantitatif menjelaskan tentang contoh proposal penelitian kuantitatif yang ditulis dengan menggunakan pendekatan edukatif, yaitu pendekatan yang terdiri dari kerangka teori, gagasan ahli atau pemahaman berdasarkan pengalaman penelitian. Jadi proposal penelitian itu berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Ada juga isi proposal kuantitatif, ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, teori, hubungan antara variabel, kerangka berpikir, hipotesis
hipotesis, metodologi, variabel penelitian, prosedur penelitian, analisis data penelitian. Yang kedua ada proposal kesehatan. Proposal kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara. Adanya permasalahan di bidang kesehatan, mendorong adanya penelitian kesehatan, mempelajari contoh proposal penelitian kesehatan dapat membantu format penyusunan penelitian lebih sistematis. Penelitian kesehatan merupakan suatu penelitian di bidang kesehatan berupa penerapan metode ilmiah yang dilakukan dalam rangka menemukan informasi ilmiah untuk membuktikan hipotesis kesehatan dan perumpamaannya. Yang ketiga, proposal pendidikan. Contoh proposal pendidikan mencakup salah satu hal yang paling penting untuk mempersiapkan pendidikan masa depan pada zaman globalisasi. Pendidikan bisa diraih dengan berbagai macam cara. Salah satunya pendidikan di sekolah. Proses pendidikan ada 5 yang mempengaruhi, yaitu guru dan personelnya, bahan pelajaran, metode mengajar dan sistem evaluasi, sarana penuangan dan sistem administrasi. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu 3 pertanyaan dari setiap kelompok. Kepada penanya saya persilakan. Saya dari kelompok 4, kelompok skripsi ingin bertanya, dalam pembuatan proposal penelitian itu tentunya kalian mempunyai kendala ya. Coba apa saja sih kendala umum dalam pembuatan proposal penelitian kalian? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Desi dari kelompok skripsi. Jadi tadi pertanyaannya dalam pembuatan proposal penelitian beberapa kendala umum yang mungkin terjadi itu ya. Jadi yang pertama itu ada perumusan masalah. Jadi dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah itu yang tepat itu menjadi tantangan. Terkadang masalah yang diusulkan itu terlalu luas atau terlalu sempit atau mungkin tidak jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua itu ada rancangan penelitian. Itu mengembangkan rancangan penelitian yang baik dan relevan juga dapat menjadi kendala. Ini melibatkan memilih metode penelitian yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, dan juga harus menentukan populasi dan sampel yang sesuai. Terus yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Kendala sumber daya itu seperti waktu, dana, atau akses ke fasilitas dan peralatan tertentu juga dapat mempengaruhi pembuatan proposal penelitian. Terus yang keempat itu ada keterbatasan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang topik penelitian dapat menjadi kendala. Penting untuk melakukan tinjauan untuk membuat proposal untuk memastikan pemahaman yang kuat tentang topik penelitian yang direncanakan. Kemudian itu yang kelima ada penulisan dan struktur. Menyusun proposal penelitian dengan cara yang jelas, koheren dan terstruktur dapat menjadi tantangan. Menyusun argumen yang kuat, mengatur informasi dengan baik dan mengikuti format yang ditetapkan oleh lembaga atau jurnal juga bisa menjadi kendala. Kemudian yang keenam ada penjadwalan. Merencanakan dan mengatur waktu dengan efisien adalah bagian penting dari pembuatan proposal penelitian. Yang terakhir itu ada umpan balik, di mana ini harus menerima umpan balik dari dosen, penasihat penelitian ataupun kolega lainnya juga dapat menjadi kendala. Terkadang proses penyusunan proposal penelitian ini melibatkan beberapa revisi dan perbaikan berdasarkan masukan dari orang lain. Jadi seperti itu. Cukup jelas? Perkenalkan, nama saya Jeran Riani, saya dari kelompok laporan. Saya ingin bertanya. Tadi kan jenis-jenis laporan itu ada lebih dari satu kan? Pastinya. Nah, jadi dari setiap jenis laporan itu, apakah cara atau langkah-langkah pembuatannya itu sama aja atau setiap laporan beda caranya? Oke, jadi izin menjawab dari pertanyaan kelompok laporan. Cara atau langkah-langkahnya itu sebenarnya itu ada beberapa yang sama, tapi juga ada perbedaan. Jadi kayak perbedaannya itu tidak terlalu jauh gitu. Nah, jadi meskipun ada perbedaan dalam langkah-langkah tersebut itu, ada elemen umum yang membuat proposal penelitian seperti perumusan masalah, peninjauan literatur, pengembangan kerangka teoritis, penentuan sampel,
dan perencanaan analisis data. Nah, yang pentingnya itu untuk melakukan langkah atau caranya itu kita harus memperhatikan konteks dan kebutuhan spesifik dari masing-masing jenis penelitian. Jadi intinya itu langkah atau caranya itu sama tapi tidak sama, ada perbedaan tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Jawabannya mungkin seperti itu. Apa kurang jelas atau? Oke. Perkenalkan, nama saya Prisyanti, perwakilan dari kelompok 1 Makala. Sebelum bertanya, tadi di pengertian proposal tadi dijelaskan bahwa proposal ilmiah itu adalah usulan kegiatan yang berisi rancangan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana merencanakan untuk mengumpulkan data dalam membuat proposal ilmiah tersebut? Demikian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Prisyanti dari kelompok 1. Pertanyaannya seperti yang dijelaskan tadi bahwa pengertian proposal ilmiah adalah kegiatan yang berisi rancangan kerja. Jadi pertanyaannya Pris, bagaimana merencanakan pengumpulan data yang diperlukan dalam proposal ilmiah? Dalam proposal ilmiah itu ada 10 cara. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Yang kedua, identifikasi variabel dan indikator. Yang ketiga, pilihan metode pengumpulan data. Yang keempat, kembangkan instrumen pengumpulan data. Yang kelima, tentukan populasi dan sampel. Yang keenam, perencanaan waktu dan rencana jadwal. Yang ketujuh, persiapan tim dan pelatihan. Yang kedelapan, uji coba dan validasi. Yang kesembilan, pelaksanaan pengumpulan data. Yang kesepuluh, pengolahan dan analisis data. Dalam merencanakan pengumpulan data, penting diperhatikan etika penelitian, seperti mendapatkan izin atau persetujuan yang diperlukan, menjaga kerahasiaan data, dan melibatkan partisipat dengan hormat. Pastikan juga untuk mempertimbangkan keterbatasan waktu, sumber daya, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengumpulan data. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi yang kedua. Kepada penanya saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Angelika dari kelompok laporan. Jadi di sini saya mau tanya tentang yang proposal penelitian pengembangan. Kan itu fungsinya tuh kan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk. Nah, hubungannya dalam memecahkan permasalahan yang aktual itu apa? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel dari kelompok laporan. Pertanyaannya adalah, dalam proposal penelitian pengembangan, kan itu digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk. Nah, hubungannya dalam memecahkan permasalahan yang aktual itu apa? Dalam konteks proposal penelitian pengembangan, tujuan utamanya adalah memecahkan permasalahan yang aktual atau mendesain produk atau pendekatan baru yang memberikan solusi bagi masalah yang ada. Hubungannya adalah bahwa proposal penelitian pengembangan ditujukan untuk menghasilkan inovasi atau perbaikan yang dapat diterapkan dalam praktik nyata. Apakah Saudara Angel sudah puas? Baik, di sini saya izin bertanya lagi. Bertanyanya hanya ingin teman-teman dari kelompok proposal ilmiah untuk menjelaskan bagian yang ini. Hipotesis tindakan di sistematika, di situ tertulisnya ini. Hipotesis tindakan, tapi pas diisi PPT-nya ini dia tertulisnya judul materinya itu hipotesis penelitian, tapi judulnya materinya itu hipotesis tindakan. Dan isinya itu bisa dijelaskan, soalnya saya masih kurang agak paham. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan Prisyanti, di mana tadi pertanyaannya apa yang benar, hipotesis penelitian atau tindakan. Jadi untuk hipotesis penelitian dan tindakan itu sama, dan keduanya masuk ke dalam sistematika proposal ilmiah. Tadi kan sudah dijelaskan tentang hipotesis tindakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau prediksi yang diajukan untuk diuji dalam suatu penelitian ilmiah. Hipotesis penelitian didasarkan pada dugaan atau asumsi tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Tujuan utama hipotesis penelitian adalah untuk menguji hubungan antara variabel dan menghasilkan bukti empiris yang mendukung atau menolak hipotesis tersebut.
Hipotesis penelitian biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara statistik. Kalau untuk hipotesis tindakan, lebih berfokus pada implementasi suatu tindakan atau intervensi untuk mencapai perubahan atau peningkatan dalam konteks tersebut. Hipotesis tindakan lebih sering digunakan dalam penelitian tindakan atau penelitian pengembangan. Tujuan hipotesis tindakan adalah untuk menguji efektivitas suatu tindakan atau intervensi yang diimplementasikan dalam mencapai tujuan tertentu. Yaitu, bagaimana Yanti? Please Yanti. Baiklah, presentasi dari kelompok proposal ilmiah sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau perkataannya. Kami selama presentasi, sekian dan terima kasih.